Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adza lahum ajran karima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, khotaman, halaqah, riyadhah, khalwat dari berbagai tempat yang berkumpul tempat yang mulia ini. Wabil aula hadratul mukarram wal muhtaram, penyelenggara, sahibul maqasid, sahibul bait, sahibul maqam, Bapak Haji Dzikri beserta ibu keluarga, dan hadirin hadirat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan beliau dan kita semua diberkahkan kesehatan semuanya, diberkahkan usianya, diberkahkan putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, dan diberkahkan ibadah, taat, zikir, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah memperkenankan kita berkumpul tempat yang mulia ini dengan cara yang mulia menuju zat yang maha mulia, yang insya Allah benar-benar mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bina'us sahih 'ala sahih sahihun. Membangun yang benar dengan cara benar mesti benar. Inilah yang Allah berikan pada Bapak Haji Dzikri, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pilihan Allah teristimewa, teragung, termulia, yang Allah kehendaki dengan irodahnya. Maka inilah kesuksesan, kemenangan yang abadi. Karena Bapak berkumpul di tempat yang mulia ini, di tengah-tengah zaman yang sedang mengkilap, menggemerlap, mempesona, dan di tengah-tengah zaman yang sedang kita sama-sama memaklumi, bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Allah berikan ujian untuk manusia penghuni bumi pada saat ini. Mudah-mudahan ujian dari Allah ini cepat Allah angkat kembali, sehingga Bapak dan Ibu, wabil aula Bapak Haji Dzikri dan kita semua, Allah menangkan
dari ujian ini dengan ridho dan kasih sayangnya, sehingga kita tetap tegar, sehat, berkah, selamat, dohir dan batin kita. Mudah-mudahan apa yang Allah turunkan, Allah kasihkan keberkahan, kesehatan, keberkahan, kekuatan, keberkahan, kemenangan dengan izin Allah dan karunia Allah. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu semua yang sedang mengamalkan, menjalankan, melestarikan, kalau istilah dalam dimensi Lughatul Arabi, yang sedang mengistiqomahkan perjalanan yang mulia ini melalui perjalanan TKN, Thariqah, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah, yaitu jalan menuju Allah. Ibu jalankan, bapak jalankan dengan pemberian Allah. Hakikatnya, syariatnya adalah daya dan upaya bapak dan ibu. Allah kasihkan pada bapak dan ibu. Bahkan yang Allah kasihkan ini, guru ibu dan guru bapak pun juga mengasihkan. Namanya, pakaiannya. Siapa? Ya, guru agung kita semua. Siapa? Min auliyaillah, yang menjadi sultanul aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Namanya dikasihkan pada bapak, namanya dikasihkan pada ibu. Apa? Al-Qadiriyah. Qadiriyah. Qadiriyah dalam makna kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan mendekatkan diri pada Allah. Kekuatan menghambakan diri kepada Allah. Kekuatan mahabbah, ma'rifat menuju Allah. Allah kasihkan. Dan Syekh Sultan pun guru bapak ibu kasihkan melalui Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Allah kasihkan pada bapak. Padahal kalau kita teliti, evaluasi diri kita, jauh panggang dari api. Perilaku kita dengan nama ini, nama Abdul Qadir. Tapi Abdul Qadir karena sayangnya tidak diputus sampai hari kiamat, persilahkan. Alhamdulillah. Ini thariqahnya kan pada tahu semua, yang sudah ataupun yang belum. Tatkala mau ke Nurul Yakin mesti disebutkan mau khataman, manakiban. Apa manakiban apa? Qadiriyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah benar-benar tetapkan di dunia ini. Amin. Dan Allah tetapkan di akhirat nanti. Sebagaimana firman-Nya, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah meneguhkan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimah yang teguh, kalimah yang kokoh. Kalimah apa? Kalimah yang Syekh Sultan kasihkan, yang telah Allah tetapkan dalam Quran, yang telah Rasul sabdakan. Kalimah la ilaha, yang dinamakan Thariqah Qadiriyah. Waktu di dunia Allah teguhkan, otomatis di akhirat Allah teguhkan. Tidak mungkin langsung di akhirat diteguhkan, di dunia tidak diteguhkan. Di dunia dulu diteguhkan, dikokohkan. Karena dalam kitab Miftahus Sudur ataupun Silul Asrar ada bahasa yang pengersa Abah masukkan di bednya itu. Man lam yajra fid dunya lam yahsud
fil akhirati. Barang siapa tidak menanam waktu hidup di dunia, mana mungkin di akhirat benunai. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, dengan istiqomah ini mudah-mudahan, amin, Allah tanamkan, Ibu tanamkan, yakin di akhirat pun Allah kasihkan untuk menuai panen keberkahan dari Allah yang abadi, yang kekal. Karena apa? Karena kalimat ini abadi. La ilaha illallah hayyum baq. Yang diucapkan oleh ibu itu yang maha hidup, yang tidak awal dan tidak ada akhir. Maka dalam istilah sifat 20 yang kidam dan baqo. Bapak sandarkan ke kalimat itu. Hakikatnya kedat yang memiliki asma, yang berbagai asma sifat. Dengan la ilaha illallah, maka sadar bahwa ibu, bapak adalah hamba yang merasa butuh dengan istighna ke mahakayaan Allah, mahakayanya Allah, maha sempurnanya Allah. Maka la ilaha illallah istighna dan iftikor. Istighna, Allah maha kaya, tidak butuh kepada lian Allah. Iftikor, muftakir, maha butuhnya semua selain Allah. Yang namanya manusia khususnya maha butuh hanya kepadanya. Itulah ucapan sebenar-benar ucapan, sejujur-jujur peringatan, sejujur-jujur ingatan, yaitu kalimat tauhid, kalimat sempurna la ilaha. Maka dimasukkan di bait Iftahus Sudur, idza aradallahu abdan min abidihi fataha idza arada aywaliya abdan min abidihi fataha baba zikrihi. Apabila Allah berkehendak kepada hambanya ingin menolong, berkehendak ingin mendudukan kewalian kepada hambanya, min abidihi, dari sebagian hambanya. Apa pertama? Allah pertama membukakan pintu. Pintu apa? Pintu dzikir kepadanya. Allah telah kasihkan pada bapak, Allah telah kasihkan pada ibu pintu pertolongan Allah ayyuwaliyah. Kalau di arti lain ayyuwaliyah, Allah membukakan kewalian pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Maka ini luar biasa. Allah bukakan untuk bapak, Allah bukakan untuk ibu. Fataha baba dzikrihi, pintu menuju hadirat Allah, yaitu dengan zikir la ilaha illallah. Jadi zikir ini segala dimensi tercapai, bahkan setinggi-tingginya derajat di sisi Allah melalui zikir. Zikir yang mana? Yang diamalkan, diamankan, dilestarikan, yang diucapkan dan diingatkan. Untuk mencapai kedudukan seorang wali Allah, pintu gerbangnya zikir. Tidak mungkin Allah mengangkat wali Allah yang mutabaah pada Rasul Allah tidak melalui zikir kepadanya. Maka zikir adalah pintu gerbang kemenangan, kesuksesan, keabadian. Kita hidup di alam dunia hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, rata-rata sudah banyak diambil. Dan pada kenyataannya usia kehidupan manusia tidak dilihat dari akta kelahiran. Bisa saja yang 15 tahun sudah mendapat ketentuan, yang 20 tahun sudah mendapat ketentuan pulang.
Tapi di usia 60-70 Allah izinkan pintu menuju Allah dibukakan kepada bapak dan ibu, yaitu melalui zikrullah. Maka tatkala ibu melafalkan dengan keyakinan, keikhlasan, merasa kedekatan, ada nilai muraqabah. Apa muraqabah? Merasa mengintai ruh basirah ibu kepada hadirat Allah, bahwa Allah maha segala-galanya. Dalam arti umumnya, Allah maha mendekat, Allah maha mendekat, Allah maha memberi, Allah maha mengetahui, Allah maha menyempurnakan. Ada di ruh dan jiwa ibu di waktu ibu mengucapkan kalimat la ilaha. Pertama, Allah menggugurkan semua dosa-dosa ibu dan bapak. Mudah-mudahan Allah tetapkan pada kita. Amin. Yang kedua, Allah angkat derajat doa bapak dan ibu yang diabadikan oleh Allah. Yang ketiga, layak ibu masuk surga Allah yang diabadikan tempat Allah. Tempat yang Allah ciptakan untuk hamba yang diabadikan. Yang keempat, Allah mempersilahkan membuka hijabul jalal, yaitu tirai-tirai penghalang menuju hadirat Allah. Allah bukakan, maka bapak dan ibu layak liqa bersama Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Maka yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, ingatlah Allah katsira, ingat dengan sebanyak-banyaknya. Ingat dimensi qadiriyah yang diucapkan minimal 165. Lebih banyak ya lebih bagus, itu minimal. Yang dialami tajribahnya Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Karena dalam thariqah itu semuanya bagaimana tajribahnya para masyayikh, para murabbi, para muallim yang dirasakan sampai terbuka hijab, sampai Allah sempurnakan amalannya itu yang ditemukan oleh Syekh Sultan 165 untuk murid-muridnya. Itu namanya tajribah, pengalaman. Ada yang 100, ada yang 300, ada yang 100 lebih, auzada ataupun lebih daripada 100. Itu tergantung para wali Allah. Tapi yang dijadikan guru ibu, guru bapak, yaitu 165. Diamanatkan, dihirkohkan, dikasihkan kepada bapak, kepada ibu. Dihirkohkan, dipakaikan untuk pakaian bapak dan pakaian ibu. Maka luar biasa. Mudah-mudahan Allah tidak mempensiunkan dikir kita. Amin. Allah tetap mengokohkan pilihannya. Udzukurullaha dzikran katsira, dzikran katsira dimensi tasawuf, dimensi Naqsabandiyah, yaitu abadan la yansahu. Selama-lamanya jangan lupa. Selama-lamanya jangan lupa bagaimana? Yang namanya manusia banyak lupa kan? Betul. Nah, selama-lamanya jangan lupa maksudnya apabila ibu lupa ingat lagi. Apabila jauh dekatkan lagi. Apabila kosong ingatkan lagi, isikan lagi. Itulah hakikat anugerah Allah. Tatkala ibu lupa ingat Allah, maka dihukumi oleh Allah dengan anugerahnya. Ibu itu adalah dzikir yang selama-lamanya. Nah, dzikir ini tidak bisa dipahami kalau tidak ditanamkan dan tidak dirasakan. Maka dengan ditanamkan di kolbun bapak, di kolbun ibu, jadi kata ingat dan kata lupa itu bisa dirasakan oleh bapak dan ibu. Bisa dirasakan oleh bapak dan ibu, dan bapak tahu kembali lagi. Apabila lupa, apabila putus, tahu bapak menyambungkan lagi. Betul kan? Mungkin bapak di mobil, mungkin ibu di kebun. Lupa, tiba-tiba ada, ingat lagi, hidup lagi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa.
Dan ingat itu bukan kekuatan milik bapak, bukan milik ibu, tapi milik Allah. Allah kasihkan pada bapak, Allah kasihkan pada ibu. Suka kan ada ingat, suka kan lupa. Maka tatkala ibu berusaha dengan zikir berjamaah di tempat yang mulia ini, lalu ada detak jantung bapak dan ibu, jantung ruhani yang selalu menghidupkan ingatan ibu. Lupa, ingat lagi, putus sambung lagi. Itulah abadan la yansahu, ya, selama-lamanya. Bapak dan ibu ingin abadan la yansahu kan? Betul. Bagaimana kan kalau lagi tidur? Kan kita lagi tidur, apa ingat apa lupa? Caranya, ibu sebelum tidur ingat Allah. Baca ya Latif boleh, hasbunallah wa ni'mal wakil boleh diucapkan. Apa yang diucapkan? Apa yang ada di buku pertama? Mau la ilaha illallah. Sebelum tidur gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus tiba-tiba ibu tidur, tidak tahu awal tidurnya. Maka lagi tidur ibu sudah taklif, sudah lepas. Tapi tadi waktu ditaklif oleh hukum syara dari Allah, upaya dan daya ibu lalu digunakan untuk mengingat Allah. Berarti ibu sedang merespon perintah Allah. Tatkala ibu tidur maka dihukumi. Tidur ibu ingat Allah, tidur bapak ingat Allah. Walaupun mimpi kadang-kadang mimpi macam-macam. Ada yang menakutkan, ada yang menyenangkan waktu mimpi. Tapi keadaan ibu dalam tidur terlentang itu dihukumi ingat Allah. Dikron kasiro. Direspon oleh ibu dengan qadiriyah wa naksabandiyah, maka tidur pun ibu ingat Allah. Tatkala tidur ingat Allah, bangun otomatis ingat Allah. Maka ibu mutaba'ah pada Rasulullah sebagaimana disabdakan dalam kitab-kitab ya yang kecil kita yang sering baca aja, yaitu di Al-Marjan diadakan tentang Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Maka para pendaki, para peneliti, para sulamul muridin, para muridin, muridatnya, ikhwan, akhwatnya yang selalu mutabaah pada Rasulullah terus berupaya. Itulah hamba yang Allah seriuskan untuk menuju Allah. Maka itulah hamba. Apabila lupa ingat lagi, apabila putus sambungkan lagi. Jauh ingatannya itu, dekatkan lagi. Itulah kategori sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh menuju jalanku, firman Allah, aku pun sungguh-sungguh menunjuki jalan-jalan menujuku. Mudah-mudahan ayat itu bertajalli selamanya pada kita semua. Amin. Apa bertajalli? Yaitu selalu nampak keadaannya. Maha benar firman Allahnya itu kepada akhlak perilaku kita, gerak dan diam kita. Maka di tempat yang mulia ini setiap bulan selalu diadakan manaqib, khotaman. Terus bahkan dengan adanya manaqib, khotaman tempat yang mulia ini tidak sedikit pengorbanan Bapak Haji Dikri, bapak-bapak, ibu-ibu. Ruang dan waktu hanya dipersembahkan untuk Allah pada saat yang mulia ini. Tenaga, pikiran, bahkan harta diserahkan. Inilah yang tidak dikasihkan kepada yang lain, Allah kasihkan pada Pak Haji, Allah kasihkan pada bapak dan ibu. Nikmati. Tatkala muncul menikmati, ini adalah aturan Allah, al-mudabbirnya Allah. Dengan kekuatan zikir yang ada di hati, merasakan ini semuanya adalah kasih sayang Allah, itu zikir syukur namanya.
Sudah meningkat dari dikrul ibadah. Bahwa ibu didikir syukurkan oleh Allah. Didikir syukur mesti dikrud darajat. Dikir yang meningkatkan kualitas ibu, kualitas bapak. Didikir syukur mesti adanya dikrul mahabbah. Didikir syukur mesti masuk dikrul makrifat. Amin. Mudah-mudahan itu. Maka dengan wasilah Syekh Sultan mengasihkan Qadiriyah. Dan salah satu cucu cicitnya, muridnya yaitu Syekh Naksabandiyah, Bauddin An-Naksabandiyah, dikasihkan juga pada bapak dan ibu. Dan insya Allah ini kasih sayang Allah yang namanya Qadiriyah wa Naksabandiyah dalam kategori yang mutaba'ah pada Rasulullah. Maka stempel ini sampai hari kiamat. Amin. Di hari kiamat pun insya Allah ibu dalam barisan itu. Bapak dalam barisan itu. Dan kalau dalam barisan itu anugerah Allah semakin dikokohkan, semakin diperlihatkan, di hari kiamat pun diperlihatkan, maka mudah-mudahan kita semua tidak pernah ditanya, dihisab di hadapan Allah. Cukup pimpinannya saja. Siapa? Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Beliau pun kadang-kadang enggak. Dicukup dengan Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak pun kadang-kadang enggak. Karena punya pimpinan. Akhirnya yang diperiksanya Syekh Sultan. Yang sudah mendapatkan kategori mahmud dari Allah. Apa mahmud? Dipelihara oleh Allah. Karena dia mencapai wali Allah yang disempurnakan oleh Allah. Karena beliau pun berguru dari orang yang disempurnakan. Dari siapa? Awalnya sampai dari Rasulullah. Maka cukuplah beliau yang dihisab dengan penuh kasih sayang Allah. Para umatnya yang mutaba'ah, maka hanya jaminan yang mendapatkan dengan perjuangan di muka bumi ini yang sangat luar biasa. Karena beban bapak dan ibu lain Pak dengan orang yang tidak iman pada Allah. Beban bapak dan ibu memikirkan bukan hanya untuk dunia saja. Bapak dan ibu memikirkan ini yang ada di sini itu memikirkan ingin kemenangan di hari kekal yang nanti. Di hari kekal yang abadi. Maka selalu menyertai kehidupan bapak. Di kantor, di mobil, di ladang, di sawah, dimanapun ada unsur kehidupan ukhrawi. Dan unsur kehidupan ukhrawi ini Allah kasihkan supaya nyambung dan abadi. Apa? Dzikrullahi akbar. Abadan insyaAllah. Udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan Allah di waktu pagi dan petang. Dari waktu petang pun sampai pagi. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan dalam tafsir Mikbas, wasabbihuhu bukratan wa asila itu selama 24 jam. Bagaimana ya? Kalau yang diucapkan secara syariat, yang secara umum, itu pun diucapkan oleh bapak dan ibu. Misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, wasabbihuhu bukratan wasila, yaitu menyertai semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Semuanya, tidak ada yang tidak tasbih pada Allah, yang tidak menasbihkan pada Allah. Pepohonan, bebatuan, ikan, binatang melata, apalagi ahli langit, para malaikat Allah mensucikan Allah. Semua pepohonan yang ada di muka bumi ini semuanya pun juga bertasbih pada Allah. Cuma tasbih-tasbih mereka tidak tahu dan tidak kenal kita. Cuma dengan Allah firmankan di surah Al-Isra ayat 44, oh yakin. Karena ini adalah berita dari Allah yang maha berfirman. Semuanya adalah mengesahkan Allah. Lalu di tingkat thariqat mentasbihkan Allah, di tingkat hakikat, di tingkat ma'rifat, yaitu setiap ibu memandang apapun, setiap bapak memandang apapun, terenyuh jiwa bapak dan ibu, maha suci Allah. Segala sesuatu
langsung terhubung pada penciptanya. Ibu lihat kebun, bapak lihat laut, lihat gunung, hati terenyuh ingat Allah, la ilaha. Kemana saja melihat, muncul hati, musyahadah. Malatas kata orang Sunda, tembus kepada pemiliknya, tembus kepada al-mudabbirnya, yaitu yang mengaturnya. Hanya dia yang maha segala-galanya. Siapa? Allah. Melihat apa saja muncul. Itu wasabbihu bukrata wa asila, mensucikan dia, memahasucikan Allah. Tiba-tiba tidak terasa oleh bapak dan ibu di keheningan malam ataupun di siang hari, di terik panas matahari, bisa saja ibu karena melihat sesuatu terenyuh, akhirnya tidak terasa, tidak sadar, berlimanglah air mata kecintaan pada Allah, kerinduan pada Allah, merasakan hamba yang banyak dosa, merasakan hamba yang merindukan Allah yang maha segala-galanya. Itulah wasabbihuhu bukratan wa asila, diimplementasikan oleh perjalanan bapak dan ibu. Diawali dengan la ilaha, karena menghimpun kalimat tasbih, karena menghimpun kalimat takbir, karena menghimpun kalimat takdis, semuanya ada. Dan wasabbihuhu bukratan wa asila, memahasucikan Allah di waktu pagi dan petang, itu hati selalu hadir untuk memahasucikan dia. Yang wala sautin wala harfin, yang tidak ada ucapannya ibu, tidak ada hurufnya, aksaranya, itu namanya Ruhul Qudus, yang menghantarkan kehambaan kepada Allah dengan penuh kehambaan yang ada di ruh jiwa batin ibu. Apakah itu ibadah? Wah, itu ibadah terdasar, Bu. Ibadah tertinggi, Pak. Karena Allah alimul ghaibi wasyahadah, maha uninya, maha tahu Allah. Yang gaib bersihkan hati bapak dan ibu, yang itulah kejujuran di sana, yang itulah ada kecintaan di sana, di kolbu dan di jiwa bapak dan ibu. Alimul ghaibi wasyahadah, dan yang nampak. Jadi semuanya terhimpun dengan jiwa dan ruh bapak. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, kemahasucian Allah. Maka tajalli Allah di bapa, tajalli Allah di ibu. Karena Allah tajalli dalam segala sesuatu, ibu sudah tidak bisa menghindari, tidak bisa melewati. Kalau di Isra Mi'raj yang kita ingat, yang kita bahas di waktu bulan Rajab biasanya gitu kan, apa? Ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, min ayatihi rabbihil kubra. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatan Muhammad waktu itu karena Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi, maka penglihatan Muhammad tidak bisa menghindar dan tidak bisa melewati. Apa itu? Kalau dimensi Thariqah dan ibu, penglihatan umatnya pun juga akan begitu. Tatkala sampai ke Sidratul Muntaha, tatkala sampai ke ila rabbikal muntaha, penglihatan ibu melihat gunung, melihat lautan, melihat bintang, melihat bulan. Karena ibu tembus kepada pemiliknya, kemanapun ibu dan bapak melihat, fa'ina matuwad lupa sama wajhullah. Tidak bisa ibu memungkiri, tidak bisa bapak melewati. Lihat gunung, udah kena semuanya hatinya. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat keadaan alam bawah, alam atas, semuanya tembus kepada pemiliknya. Nah ini kan bingung, tembus kepada pemiliknya bagaimana? Karena ruhnya sudah ditanamkan untuk mengenalkan, untuk memperhubungkan antara ibu dengan semua alam. Di sana tidak ada yang tidak terdeteksi, yang tidak
termiliki, yang tidak ternaungi, terliputi oleh Dat yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Maka di sanalah kasaf, terbuka hijab, namanya mukasyafatul yakin, terbuka keyakinan. Kalau dimensi thariqah karena ibu dibukakan latifatul ahfa. Apa latifatul ahfa? Ya udah, wilayah Nur Muhammad yang ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, Allah bukakan. Dan dengan kalimat itu yang Allah berikan kepada Kanjeng Rasulullah, kepada umatnya juga, maka kalimat itu tidak mendiskriminasi umat. Si bodoh ke, si pintar, si kaya, si miskin. Kalau Allah berkehendak, idza aradallah ayyuwaliyan abdan min abidihi fataha baba dzikri. Bukakan Allah pintu dzikir itu. Maka tatkala dibukakan, itu mengenal. Alhamdulillah. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, Allah kenalkan. Karena Allah telah menghendaki. Itulah nikmat luar biasa. La ilaha, tidak ada senikmat itu. Kalau Allah kasihkan nikmat semuanya, Allah kasihkan nikmat memiliki pesawat, Allah kasihkan nikmat memiliki ladang, Allah kasihkan nikmat memiliki mobil, tapi Allah tingkatkan lagi Bapak, Allah kasihkan nikmat ruh dan jiwa ibu selalu bersama Allah. Dan selalu Allah hidupkan pada hati bapak dan ibu, selalu merasa musyahadah kepadanya. Itulah nikmat yang tertinggi, itulah nikmat yang termulia. Maka adzikru nikmatun minallah. Dzikir itu nikmat paling agung, paling istimewa, paling hebat, paling abadi yang Allah berikan kepada hamba. Ya Allah, kasihkan selama-lamanya pada kami semua. Amin. Walaupun kami semua masih jauh, ya Allah, yang jauh dari kesempurnaan, tapi kasih sayang anugerah-Mu kalau Engkau kasihkan, siapa yang bisa menghalangi? Itulah yang kita dapat. Dan akhirnya ya Allah, dengan dzikir-Mu kita ingin hidup. Amin. Dengan zikrullah kita ingin hidup. Dan dengan zikrullah kita ingin meninggalkan alam panah ini. Dan dengan zikrullah kita ingin dibangunkan di mahsyar nanti. Dan ingin dengan zikrullah kita masuk surga-Mu ya Allah. Karena itu firman-Mu, karena itu anugerah-Mu, karena itu kasih sayang-Mu yang abadi. Amin. La ilaha. Betul ingin dengan zikir-Mu, betul ingin dengan zikrullah, maka tanamkan dari sekarang, maka hidupkan dari sekarang. Jangan lupa ya di waktu makan, jangan lupa ya di waktu di waktu mandi, jangan lupa di waktu minum. Tatkala sudah jalan terus ingat itu, maka itulah tanda. Bukan tanda lagi kalau sudah ke sana mukasyafatul yakin. Sudah mukasyafatul yakin, Allah bukakan lagi muayyanatul ghaibi. Terbuka jelas nampak yang gaib. Bagi orang kasab, bagi orang makrifat, bagi orang belajar, bagi orang yang thariqat, yang Allah bukakan mencapai makrifat, yang Allah bukakan mencapai mahabbah, maka Allah bukakan muayyanatul ghaibi. Gaib hakiki lah. Yaitu apa? Ya tidak ada di dohir, tidak ada di batin, hanya Dia yang maha ada. Maka ad-dohir nama Allah, al-batin nama Allah. Allah tajalikan kepada hamba yang dipilihnya. Maka tatkala sudah ditajalikan Allah ad-dohir, Allah al-batin kepada orang-orang yang mendaki menuju Allah, maka tidak bisa menghindari tatkala Allah bukakan alam dohir ini semuanya milik Allah dan Allah yang maha dohir. Nah ini maaf kalau enggak, nah ini Allah yang maha dohir dan Allah yang maha batin. Ibnu Athaillah menjelaskan dalam kitab hikamnya, dohir bagaimana? Kalau Allah sudah al-maha dohir ditajalikan kepada Bapak, batin ditajalikan kepada Bapak, tidak bisa berpisah dari Allah. Apa itu? Ibnu Athaillah
memberikan akal ma'rifatnya, yaitu apa? Fi dairatil lisan wal akli, untuk lisan dan akalnya. Hakikat makna yang sebenarnya hanya dirasa Bapak dan Allah yang Maha tahu. Apa? Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu wa huwa adhara fi kulli syai'in wa huwa dhahara fi kulli syai'in wa huwa terus. Bagaimana mungkin bisa bagaimana kita tidak mengerti, bagaimana mungkin Allah tidak dohir, Allah tidak nampak bagi orang-orang yang Allah bukakan. Karena Allah itu yang mendohirkan segala sesuatu yang dohir. Karena Allah itu yang maha dohir sebelum segala sesuatu dohir. Nah, udah ya. Ini di hati ya, rasakannya. Ya. Bukan berarti ini Allah dalam arti menyamakan dengan makhluk. Tapi kata-kata itu sama kata-katanya, tapi lain maknanya. Seperti ibu ditajalikan Allah Maha Dohir, Allah Maha segala-galanya, memang Dia. Karena Dia tidak bisa dirasa ibu, dirasa bapak, tidak bisa. Ngabalieur kata orang Sunda mah, tidak bisa menghindari apa yang diciptakan Allah, jauh dari Allah. Segala setitik noktah pun, ruang ataupun jarak tidak ada yang tidak diliputi kemaha esaan Allah. Itulah simpulnya. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha dohir, Allah yang maha batin. La ilaha, dibuka nampak semuanya. Yang mukhalafatul lil hawadisi, yang beda dengan segala sesuatu. Di mana lisan terbatas, akal terbatas, mengucapkannya hanya bidairatil lisan wal akli, tapi Allah izinkan untuk mempertemukan bapak dan ibu. Itu adalah kehendak Allah, bukan hebatnya kita, bukan kuatnya kita, tapi izin Allah. Bikasfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Dengan sebab terbuka hijab, naiknya segala sebab, tidak ada lagi kata bagaimana terang benderang dengan cahaya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Nah, apa yang diucapkan ini ditangkap dengan logika agak berat gitu rasanya, tapi dengan paham. Malam yaduk lam ya'rif, yang tidak merasakan ruhnya lam ya'rif, tidak akan tahu apa yang kita ucapkan seperti tadi. Tapi kalau ruhnya ditanamkan, karena kapasitas manusia biasa di ruh jismani tidak mungkin bisa menerjang, terbang ke apa yang kita bahasakan tadi itu. Tapi kalau dengan kapasitas Allah, Allah yang menghendaki, Allah yang memberi, Allah yang menganugerahi, tidak ada lagi kata bagaimana. Karena Allah yang memberikan, karena Allah yang mengizinkan. Kapasitas Dia, apa kapasitas Dia? Dzikrullahi akbar. Ingat Allah akbar. Itulah kapasitasnya. Maka itulah yang akan mengabadikan. Maka itulah yang akan mengampuni semua dosa. Dan itulah akan menghantarkan hamba sampai kepadanya. La ilaha. Itulah diantaranya ya.
Nah, mudah-mudahan Allah berkahkan zikir kita, selamatkan tujuan kita, sehingga kita menemukan kemenangan yang abadi. Amin. Liqa, bertemu bersama Allah dengan kehendak kasih sayang Allah, dengan anugerah Allah. Bila kaitin wahtisori, bukan dengan cara kita, bukan dengan jihad, bukan dengan jarak, tapi dengan kehendak Allah. Amalkan aja terus dikirnya, amalkan. Karena dikir akan menghantarkan sebenar-benar penghantaran kepada tempat yang ibu rindukan, kepada tujuan yang ibu cita-citakan, yang bapak rindukan, yang bapak cita-citakan. Itulah fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, yaitu di tempat yang benar, yang dirindukan, yang dicintai. Yaitu tempat apa ya? Dikatakan tempat itu posisi akal manusia aja. Karena memang Allah tidak memiliki tempat. Karena Allah tidak butuh tempat. Tidak memiliki bukan Allah tidak maha kaya. Tidak butuh. Karena Allah kaya gitu. Kalau kita yang maha butuh mah la ilaha, nah, akan sampai ke tempat itu. Yaitu kalau istilah di dalam Sirul Asrar yaitu lahudiyah. Kalau dimensi lain ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Udah, itulah likonya hamba bersamanya. Di dunia liko dengannya, di akhirat otomatis. Karena itu namanya surga ma'arif. Surga ma'rifat. Surga ma'rifat itu di atas semua surga, Pak. Di atas semua surga. Kalau Bapak mendapatkan surga ma'arif di dunia, otomatis di akhirat semakin disempurnakan oleh Allah. Surga ma'arif, surga ma'rifatnya. Nah, tapi setiap orang yang mendapatkan surga ma'arif, otomatis jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul adni, itu dapat. Tapi tidak setiap yang mendapatkan jannatul ma'wa, jannatul firdaus mendapatkan surga ma'arif. Tapi yang mendapatkan surga ma'arif mendapatkan semua surga itu. Karena surga itu surga yang bersifat surgawi. Yaitu kebutuhan-kebutuhan tingkat derajat manusia. Yang bersifat surgawi itu yang melanjutkan dari duniawi ini. Memang mala ainun ra'at wala udun sami'at wala mala ainun ra'at wala udun sami'at wala khatar qalbil basar. Itulah surga ma'arif yang sulit untuk diceritakan dan tidak pernah bertemu dengan apa yang kita ucapkan. Kok sekarang bertemu? Tidak pernah terbesit, kok sekarang ada. Nanti di dunia bagi ahli thariqat hakikat ma'rifat dikasihkan di dunia juga. Malaikun ro'at walaudun sami'at. Nah, dulu kita tidak merasakan di Tirhopi bagaimana. Tapi Allah izinkan sekarang rasanya. Luar biasa. Sulit untuk diungkap. Semakin Allah bawa, semakin Allah kasihkan, sulit untuk diceritakan. Yang ada adalah kelezatan dan kenikmatan. Berderai air mata rindu cinta indah ada di Zikrullah. Ya Allah, kasihkan selalu pada kami semua. Amin. Bihaqqi la ilaha. Itulah kurang lebih, mohon maaf Pak Haji, dan mudah-mudahan ucapan yang saya ucapkan Allah kasihkan pada saya, Allah kasihkan pada Bapak dan Ibu semuanya. Allah selalu mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Ya Allah, mohon kita sama-sama ya dalam hati. Semoga Allah mempertemukan kita semua. Dan guru kita sampai Rasulullah di surga Allah. Dengan ridho dan anugerah Allah. Dan kita mohon padamu ya Allah. Dengan berjamaah di tempat yang mulia ini. Ingin kembali padamu apabila kau tentukan berpisahnya jiwa dan raga kami. Mudah-mudahan disertai dengan husnul khotimah, anugerah dan ridhomu menyertai kami, ampunanmu menyertai kami. Walaupun dosa kami sudah tak mungkin terhitung karena saking banyaknya, tapi anugerahmu lebih banyak, ampunanmu lebih luas. Itulah yang kami dambakan ya Allah. Jangan biarkan harapan kami. Jangan campakkan doa kami ya Allah. Terimalah doa kami. Ingin kami dalam ketentuan ridhomu, ampunanmu, dan rahmatmu. Walaupun kami banyak dosa yang tak terhingga dosa kami.
tapi ampunan maha segala-galanya, ridhomu maha dan rahmatmu maha luas yang tak tertanding. Itulah keyakinan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kami di dunia, sudah dikumpulkan dalam menuju ridho dengan ilahi antar maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kami harap di hari kekal nanti untuk kekekalan dan keabadian yang kamu tentukan kepada pilihanmu, yaitu dengan ridho dan rahmat ampunanmu. Ingin kalimat ini yang selalu kami rindukan menyertai kami. Itu semua adalah keberkahan dari anugerah dari ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Itulah harapan kami. Bersatu di dunia ini dengan ridho dan rahmatmu, bersatu kembali di alam kekal abadi di surga. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.